Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita semua jemaat yang hadir pada kebaktian hari ini. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu bersama kami, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah Minggu, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, pembawa firman dibawakan oleh Ibu Normawati, ditergol Saudari Agustina Rajarihi, singer Ibu Nita Sinaga, doa syafaat Pendeta Felix Konsilati, multimedia Saudara Fredrik William dan Saudara Baskoro Harmono, pembaca warta Saudari Angel, sekolah Minggu dilayani oleh Superbook Online. Jadwal pelayanan ibadah Minggu pada tanggal 6 Juni 2021, pembawa firman dibawakan oleh Pendeta Felix Konsilati, ditergos Ibu Paulik Samandoringin, singer Saudari Agustina Rajarihi, doa syafaat Ibu Normawati, multimedia Saudara Fredrik dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta Saudari Agustina Rajarihi, sekolah Minggu dilayani oleh Superbook Online. Ibadah kategorial. Ibadah kategorial tanggal 30 Mei 2021 kategorial Persekutuan Remaja, ditergos Pendeta Felix Konsilati, melalui firman Ibu Nita Sinaga melalui media Zoom. Ibadah kategorial tanggal 3 Juni 2021 kategorial Persekutuan Keluarga, tuan rumah keluarga Normawati, melalui firman dibawakan oleh Pendeta Felix Konsilati melalui media Zoom meeting. Ibadah kategorial tanggal 5 Juni 2021 kategorial doa puasa, tuan rumah Saudara Baskoro Hargono, firman dibawakan oleh Ibu Normawati melalui media Zoom meeting. Pengumuman, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan, dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Paulisa. Sekian warta jemaat pagi hari ini. Shalom. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, baik yang berada di Balikpapan, di luar kota Balikpapan, di Kuala Kapuas, bahkan yang berada di luar negeri. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memulai ibadah Minggu 30 Mei 2021. Saya mengajak kita semua bersaat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kebaktian minggu kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan pujian dari NYTB nomor 16, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Injil yang beri hidup, nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya. Injil yang beri hidup, Injil yang terindah,
Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dengarlah. Injil yang beri hidup, selamat diberinya suka dan sentosa. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Baiknya yang ketiga, marilah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Kita mentadiskan kebaktian minggu kita 30 Mei 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita minggu 30 Mei 2021 hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Yesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya berkatnya diberi. Kepadanya berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah segala-galanya dalam hidup kita, yang menopang
kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengatakan, dengarkanlah banyak suara berseru, kirim terang, NYTB nomor 50. Dengarkanlah banyak suara berseru, kirim terang, jangan sampai banyak jiwa hilanglah, kirim terang, kirimkanlah terang kabar Injil, kirimkan selamanya, kirimkanlah terang kabar Injil, banyak jiwa menunggu. Kita nyanyikan pujian ini bahwa kirimlah terang kabar Injil, kirimkan selamanya. Dengarkanlah banyak suara berseru, kirim terang, jangan sampai banyak jiwa hilanglah, kirim terang, kirimkanlah terang kabar Injil, kirimkan selamanya, kirimkanlah terang kabar Injil, banyak jiwa menunggu. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dengarkanlah banyak suara berseru, kirim terang, jangan sampai banyak jiwa hilanglah, kirim terang, kirimkanlah terang kabar Injil, kirimkan selamanya, kirimkanlah terang kabar Injil, banyak jiwa menunggu. Puji nama Tuhan, kita mau mengabarkan Injil kepada setiap jiwa-jiwa yang sedang menantikan kabar baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima hari lepas hari. Sambil persembahan syukur kita berikan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 367, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku. Ku persembahkan
terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian untuk setiap persembahan syukur yang sudah kita berikan. Pada saat ini kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita dan juga doa persembahan yang akan dipimpin oleh Pendeta Freddy Stone Sigati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa syafaat bersama, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memuji kebesaran-Mu. Untuk hari ini Minggu 30 Mei kami boleh bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian minggu kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami seminggu telah kami lalui, dan kami akan memasuki lagi minggu yang baru dalam pertolongan Tuhan, bahkan mengakhiri bulan Mei ini juga dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk sepanjang bulan ini yang boleh Tuhan tolong kami di tengah pergumulan kehidupan, di tengah segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan itu baik dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. 28 Mei kemarin Tuhan tambahkan Bu Els lagi 1 tahun. Tuhan memberkati abang-Mu di usia yang baru. Bahkan kami juga berdoa mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, nafas kehidupan atau apapun yang tiap hari kami terima, itu karena kebaikan Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami pada minggu pagi hari ini, menyerahkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau menolong GMI Philadelphia Balikpapan, Engkau memberkati setiap pelayan yang melayani. Tuhan menolong kami hamba Tuhan dalam urapan dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk pelayanan di MPW YPP yang di Balikpapan juga Tuhan memberkati. Tuhan menolong, Tuhan menyertai setiap pelayanan di persekutuan doa yang tiap-tiap hari dilakukan dalam pemeliharaan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan pada minggu hari ini untuk pelayanan kami cabang jemaat di Kuala Kapuas. Tuhan memberkati saudari Lilis dalam pelayanan di sana. Tuhan juga menolong Bapak Martin Pukul Batu yang dituakan di Kuala Kapuas yang melayani jemaat di sana, juga Tuhan tolong mereka. Rencana penempatan vikaris dalam waktu ini juga Tuhan tolong, sehingga ada vikaris yang tepat, yang ditopang Tuhan, dan memajukan pelayanan di Kuala Kapuas. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu untuk Sinode GMII. Engkau memberkati Pendeta Johnson Anima sebagai Ketua Umum, Bapak Budi Santoso, Bapak Nehemia Guru Singa. Tuhan memberkati setiap pengurus Sinode satu persatu dalam pertolongan Tuhan, khususnya rencana pelayanan ke GMI Manarevo yang ada di Sorong, Papua Barat. Peresmian gedung gereja di sana juga diberkati, ditolong oleh Tuhan, dan semua berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa menyerahkan pada minggu hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pelayanan YPPI Batu. Engkau memberkati Pendeta Roland Octavianus dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati perwakilan YPPI, semua MPW, MPK, MD di seluruh Indonesia diberkati dan ditolong Tuhan, dan setiap pelayanan yang dikerjakan. Bahkan para misionari yang ada di luar negeri, Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap mereka dalam pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan pada minggu saat ini dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu dalam kehidupan dan pergumulan masing-masing. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di tengah masa pandemi ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang. Ketika ada yang harus keluar rumah karena bekerja, Tuhan lindungi. Ketika mengerjakan pekerjaan apapun, dimampukan disertai oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang satu dengan lain, yang terpisah dengan keluarga karena pandemi ini. Tuhan menolong mereka, baik hamba-Mu Bapak Stefanus di Makassar, baik semua jemaat-Mu yang lain, dalam tugas dan tanggung jawab ditolong dan ditopang Tuhan. Kami menyerahkan para lansia, Mama Nerwan yang ada di Manado, Mama Bove yang ada di Palu, Mbah Putri yang ada di Balikpapan bersama-sama dan kami. Tuhan tolong orang tua ini dalam berencana operasi katarak, dalam waktu dekatnya juga ditolong Tuhan. Tuhan menolong juga Bapak Ibu Paulus, Om Bapak Paulus. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak usia sekolah yang mengakhiri semester ini. Tuhan memberkati mereka, baik mereka yang di TK, SD, SMP, SMK, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka satu persatu dalam penyertaan Tuhan. Secara khusus lagi kami berdoa mereka yang akan masuk jenjang sekolah yang baru, Marshall yang akan masuk SD, Tuhan memberkati.
Tuhan tolong Sela yang akan masuk SMP, Tuhan memberkati. Tuhan tolong Angel yang akan masuk SMA, juga Joshua, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Bahkan Abel yang menggumuli studinya di masa skripsi, Tuhan nolong dia, juga Gilberto, Tuhan memberkati mereka masing-masing dalam studi, dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak sekolah yang akan mengalami kenaikan kelas, mengakhiri semester ini juga ditolong dan ditopang Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu dalam pergumulan kehidupan kesehatan. Ibu Paulisa menuringin dalam masa kehamilan, juga Tuhan memberkati dalam waktu ini sehingga bersaing nanti juga dalam pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan satu persatu setiap jemaat-Mu dengan pergumulan yang tak terucapkan, yang mereka keluhkan, yang mereka naikkan di depan Tuhan. Engkau menjawab tepat pada waktu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini, bahkan seluruh dunia ini. Ditolong Tuhan. Krisis yang terjadi Palestina dan Israel, Tuhan menolong, berikanlah kedamaian. Krisis yang terjadi di tanah Papua, Tuhan menolong, memberikan hikmat juga kepada pemerintah sehingga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kami minta belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk segala hal yang digumulkan oleh pemerintah kami, proses vaksinasi. Tuhan menolong sehingga semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Berkati kepala negara kami, berkati seluruh jajarannya, kepala daerah kami Kalimantan Timur, wali kota Balikpapan. Kami serahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami serahkan seluruh tenaga medis di tengah masa pandemi ini juga Tuhan menolong, menopang mereka. TNI Polri, jajarannya semua dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau menolong juga keluarga dari Ibu Normawati yang berduka, salah satu paman yang Tuhan panggil pulang, Tuhan menguatkan mereka. Terpujilah Kristus, ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami mengakhiri doa syafaat kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan membacakan Mazmur ini secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang genap. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada lalat. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Normawati.
Kita mau menyanyikan pujian sambil kita menyiapkan hati kita. Nyanyikan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita mau menyanyikan pujian ini. Baiknya yang kedua, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi ada waktu bagi kami duduk diam untuk mendengar Tuhan berbicara. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudari. Kita sudah mengakhiri lagi bulan Mei. Hari ini 30 Mei, luar biasa ya Bapak Ibu. Hari demi hari terus berganti, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan dari Roma yang pertama. Roma 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita. Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya diberikan tema hari ini, kabar baik yang menyelamatkan dunia. Zaman sekarang mencari informasi tidak sulit. Ya, jendela dunia tinggal klik saja kita sudah bisa mendapatkan informasi. Bahkan di berada Google pun sudah terangkum berbagai informasi yang terbaru untuk kita. Bapak Ibu, zaman sekarang berkirim kabar sangat mudah. Bertatap muka kita sangat mudah, tidak harus datang satu ke rumah yang satu. Tapi kalau kita mau bicara bertatap muka, kita bisa secara virtual. Semuanya mudah. Tulisan-tulisan pun mudah kita temukan di dalam jendela dunia ini, media sosial dalam Google ini. Ya, ada tulisan-tulisan rohani, ada tulisan-tulisan orang-orang yang memang senang menulis, ada kesaksian iman yang mudah kita dapatkan. Tidak salah membuka sebuah informasi, ya, karena jendela di dunia sekarang mudah dibuka. Kita mau ke dunia mana kita mudah, ya, kita mau dapat informasi mengenai negara ini mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Semua tidak salah. Apakah, dan pertanyaannya, apakah dengan kemudahan yang ada, banyak orang mendengar, banyak orang membuka kabar yang baik, ya, atau malah sebaliknya, membuka hal yang tidak baik, membuka hal yang tidak baik, yang berdampak tidak baik, ya, atau sebaliknya tadi saya katakan. Nah, mari kita kembali kepada kitab Roma pada hari ini. Bapak Ibu, Paulus menulis kitab Roma, ya, untuk menguatkan jemaat yang ada di Roma. Kalau sekarang kita tidak perlu bertatap muka, kita masih bisa menguatkan saudara-saudara kita. Saya berduka 40 hari kepulangan mama terkasih kemarin. Pas 40 hari orang tua saya, mama saya, paman saya yang adik di bawah mama saya juga dipanggil Tuhan. Ya, mudah untuk kami berkomunikasi. 1 menit yang lalu paman dipanggil pulang, kami pun mendapatkan kabar yang sama. Semuanya mendapatkan kabar. Nah, pada waktu itu di dalam penulisan kitab ini dikatakan untuk menguatkan satu jemaat yang ada di Roma. Paulus dikatakan dia rindu sekali untuk berjumpa. Meskipun pada waktu itu dia tidak dekat dengan Roma, tapi dia rindu sekali untuk kembali kepada jemaat yang ada di Roma. Dia rindu untuk menguatkan jemaat yang ada di sana. Sehingga dia menulis kitab ini untuk menguatkan, karena dia tahu situasi jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Ya, dia mau berjumpa dengan jemaat. Dia dikuatkan melalui iman orang percaya yang ada di Roma. Bahkan orang percaya yang ada di Roma pun dia rindu mendapatkan kekuatan dari perjumpaannya dengan Paulus pada waktu itu. Dan juga dikabarkan bahwa tujuan Paulus menulis surat itu adalah karena jemaat, karena orang yang ada di Roma, orang percaya yang ada di Roma mendapati banyak tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Dan selain itu di dalam anggota gereja mereka, di tengah persekutuan mereka pun terjadi konflik. Sehingga hal inilah yang membuat Paulus mau menguatkan jemaat di Roma supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan Paulus mengirimkan surat untuk menasihati mereka bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka, terhadap kondisi mereka, terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, bahkan di tengah pemerintahan yang ada di Roma pada waktu itu. Kenapa? Karena Paulus memang adalah warga negara Roma, jadi dia mengerti betul situasi negara Roma pada waktu itu, sehingga dia menulis, dia mengatakan bagaimana mereka harus bersikap terhadap pemerintah. Nah, ada alasan kenapa Paulus menguatkan jemaat yang ada di Roma. Dalam Injil yang ditulis di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16 dikatakan,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Penegasan Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, dia mau menegaskan, mau menguatkan jemaat bahwa dia itu punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Yang pertama, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ini yang disampaikan, ini yang akan disampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Tetap berpegang teguh kepada Injil Allah, karena itu adalah kekuatan Allah. Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Injil itu kuasa Allah, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang sedang dinyatakan dan telah dinyatakan. Paulus dalam perjalanan imannya 2 minggu lalu ketika dihotbahkan oleh Fredrik, ya, bagaimana Paulus ini dalam perjalanan imannya sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, dia ada seorang penganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, di sini dia mau menyaksikan bagaimana kebenaran itu, kekuatan Injil itu, kabar baik itu yang telah menguatkan dia, yang telah menyelamatkan dia. Dan ditulis dikatakan, melalui kabar baik yang dia dengar, yang dia telah diterima, kuasa Allah itu menjadi nyata dalam dirinya. Ini yang mau dia sampaikan untuk menguatkan iman orang yang ada di Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma. Orang percaya yang ada di Roma ini, mereka punya keyakinan iman yang kuat. Tetapi sekali lagi, Paulus mau menegaskan kepada mereka, kalau dulu mereka mengenal Paulus sebagai penganiaya jemaat, tetapi sekarang Paulus hadir untuk mereka, menguatkan iman mereka, menegaskan kembali bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang nyata dan sedang bekerja dalam hidup orang percaya, sudah terbukti di dalam dirinya. Ini yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya untuk menguatkan jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus rindu jemaat di Roma dapat belajar dari iman seorang Paulus, dapat belajar dari perjalanan imannya, dan mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Kabar baik yang Paulus mengerti, Allah itu bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi. Pertama-tama memang orang Yahudi, tetapi kemudian orang Yunani, tetapi kemudian semua orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang Paulus mau tegaskan. Beriman, tetapi kita juga harus menyampaikan kabar baik iman kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang diselamatkan, bukan hanya orang Yunani, tetapi semua orang juga Tuhan mau selamatkan. Ini yang Paulus mau tegaskan pada jemaat pada waktu itu, dan dia menegaskan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Yang kedua, di dalam Injil yang menjadi kekuatan Allah itu adalah nyata kebenaran Allah. Kita perhatikan lagi ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bagian B, sebab aku mempunyai bagian ayat 17 maksudnya, maaf Bapak Ibu karena silau jadi saya kurang melihat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang kedua yang Paulus sampaikan, firman Tuhan sampaikan untuk orang-orang yang ada di Roma, jemaat Tuhan, orang percaya yang ada di sana, dan untuk kita sampai sekarang. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kebenaran yang dimaksud Paulus menjelaskan di dalam Injil itu adalah kebenaran Allah dinyatakan. Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang berkuasa. Di dalam Injil itu nyata kebenaran.
kita bisa membaca, melihat di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang berkuasa. Seharusnya kita yang binasa karena dosa kita, tetapi kita diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu nyata di dalam Injil, kabar baik. Ini yang Paulus katakan, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kita lihat kembali Bapak Ibu, ketika Paulus belajar dari bagian firman Tuhan, dia juga rindu memberikan kesaksian ini kepada jemaat. Dikatakan bahwa kebenaran Allah itu tidak akan menghalangi keselamatan untuk orang percaya. Belajar firman Tuhan. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, Paulus telah belajar dan dia paham kekuatan Injil inilah yang menuntunnya kepada kebenaran. Dia mengerti kebenaran, ya. Dan dia menjadi orang yang dengan berkobar-kobar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak malu lagi untuk menyaksikan imannya kepada Tuhan. Apa yang dulu dia pelajari, dia ini muridnya dari guru besar Gamaliel. Jadi apa yang dia tidak tahu mengenai ayat firman Tuhan? Tetapi apa yang dia baca secara pengetahuan itu tidak membawanya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengambilnya, dia tahu ketika Injil itu dia yakini dan dia percaya, itulah yang membawa dia mengenal kebenaran itu, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Perhatikan pernyataan ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, artinya yang kita mengerti dengan iman, yang kita percaya dengan iman kita. Sesuatu yang belum terlihat, tetapi kita percaya, kita mengerti. Sehingga apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan itu benar, itu bertolak dari iman orang percaya. Banyak orang menjadi percaya, menjadi orang Kristen selama dia hidup, ya, bangga aku menjadi orang Kristen, lama sekali menjadi orang Kristen. Tetapi dikatakan, apakah aku percaya kepada firman Tuhan bertolak dari iman, atau hanya berdasarkan buku yang aku baca? Aku tidak meyakini firman Tuhan di dalam Injil, kuasa Tuhan di dalam Injil ini. Pergumulan, kekhawatiran, sakit hati Bapak Ibu seringkali menjadi penghalang bagi orang percaya untuk terus menyaksikan kabar baik mengenai Yesus Sang Juru Selamat. Boleh saya minta tolong kipasnya arahkan sedikit. Ya. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan itu, ketika dia percaya Tuhan, dia mendapatkan hidup. Dan ini yang Paulus mau jelaskan, yang Paulus tegaskan untuk orang percaya. Jadi kalau kita ada pergumulan, kalau kita khawatir, kalau kita sakit, bukan hanya fisik kita yang sakit, tapi hati kita sakit, pikiran kita sakit, apakah itu menjadi penghalang untuk kita tetap menyampaikan kabar baik tentang Tuhan? Karena Injil yang kita percaya ini adalah Injil yang hidup. Kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang berkuasa, yang sudah memenangkan Paulus dan juga akan memenangkan orang yang saat ini juga sedang kita doakan, sedang kita injili untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir tentang Injil yang kita sampaikan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tapi apakah pertanyaannya, orang di sekitar kita sudah mendengar kabar itu? Atau kita malu menyampaikannya? Karena saya terbatas, pemahaman saya terbatas,
Saya hanya orang Kristen yang baru dibaptis kemarin. Keluarga saya, saudara saya, apakah sudah mendengar kabar baik seperti yang Allah rindukan, yang Yesus rindukan? Ketika Dia memberikan amanat agung, Dia rindu semua orang diselamatkan, diberitakan kabar baik itu. Apakah kabar baik itu sudah ada di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita tinggal, atau dimanapun? Seringkali menjadi penghalang karena kita keterbatasan untuk kita memahami firman Tuhan. Ketika itu jadi penghalang untuk kita menyampaikan kabar baik. Mungkin, bukan mungkin Bapak Ibu, tangan kita, kaki kita tidak panjang untuk pergi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke tempat lain. Kita tidak sehebat hamba-hamba Tuhan lain yang pintar berbicara ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan kita meyakini Injil ini adalah kekuatan Allah, dan kita yakin kalau dulu Paulus dimenangkan karena kekuatan Injil ini, kita percaya apa yang kita sampaikan kepada orang di sekitar kita juga akan memenangkan jiwanya. Saya punya kesaksian orang tua kami, selama kami menjadi hamba Tuhan, kami mendoakan mereka untuk menerima Tuhan. Dan sampai mereka dipanggil Tuhan, kami percaya mereka menerimanya meskipun mereka tidak bisa berbicara dengan iman mereka. Tapi apa yang kita tabur, kita yakini bahwa itu tidak berlalu dengan sia-sia. Belum terlambat untuk kita menyampaikan kabar baik untuk orang di sekitar kita. Kabar baik itu menguatkan. Kabar baik itu punya kuasa untuk orang itu percaya dan dia dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya punya kisah inspirasi. Ditulis seperti ini di dalam surat kabar. Di dalam surat kabar yang ditujukan kepada editor, yang ada surat kabar yang ada di Inggris, dikatakan seorang pria ini mengeluh karena ia tidak melihat adanya manfaat ketika dia pergi ke gereja setiap hari Minggu. Dia mengeluh tidak ada manfaat selama 30 tahun. Dia terus-menerus tidak pernah absen. Dia datang ke gereja. Sampai saat ini dikatakan begitu banyak persekutuan yang dia ikuti, tetapi tidak ada satupun khotbah, tidak ada satupun firman Tuhan yang dia ingat sampai hari ini. Dan itu dia tulis, dia sampaikan. Lalu ada yang menjawab, banyak respon. Sekarang kalau orang menulis di media sosial, banyak tanggapan, baik dari orang yang menanggapi secara positif ataupun tidak, akan ada banyak. Pada waktu itu juga dikatakan ada banyak orang yang merespon, tapi ada satu respon yang membuat orang ini mendapatkan jawaban. Dikatakan dari surat itu, dikatakan ada satu respon yang menanggapi begini. Dia menulis, saya telah menikah selama 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Selama waktu itu dikatakan saya telah menyantap lebih dari 32.850 hidangan. Sebagian besar dikatakan hidangan itu dimasak oleh istrinya. Tetapi tidak ada satupun, tiba-tiba tidak ada satupun yang dia ingat. Menu apa, masakan apa yang dimasak oleh istrinya pada waktu itu. Dia tidak mengingat. Namun satu hal yang dia ingat, dikatakan hari ini dari 30 tahun lalu mereka menikah, dia tidak kekurangan gizi. Ya. Setiap hidangan yang dihidangkan oleh istrinya, sampai hari ini 30 tahun mereka bersama, dia tidak kekurangan gizi. Dia tidak nanti kelaparan selama bertahun-tahun lalu. Meskipun dia lupa, kalau ditanya apa masakan istri yang pertama ketika menikah, tahun kedua, ketiga, sampai seterusnya, dia tidak ingat. Tapi satu hal Bapak Ibu, cerita inspiratif ini saya gambarkan dari Injil yang diberitakan. Mungkin belum ada terlihat ada perubahan dari kabar baik
yang kita sampaikan kepada orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, belum ada perubahan. Ya kita belajar 30 tahun atau 5 tahun, 10 tahun kita sudah mendoakannya. Dia sudah mendengar khotbah tentang firman Tuhan. Tapi sampai hari ini teman kita, saudara kita, orang tua kita masih menjadi orang Kristen yang hanya tercatat di KTP saja. Ingat Bapak Ibu, mereka kuat, mereka tetap kuat. Seperti dalam ilustrasi cerita inspiratif tadi, karena Tuhan menguatkan mereka. Apa yang ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia. Seperti benih, apakah benih yang ditabur akan tumbuh dalam satu malam? Bikin kita kecewa. Orang di sekitar kita, suami, istri, anak, orang tua kita, sampai hari ini belum hidup di dalam Tuhan. Seperti benih, apakah benih itu tumbuh dalam satu malam? Perlu proses, tapi jangan berhenti. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah, Injil itu berkuasa. Jangan berhenti untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan sebagai juru selamat. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, saat kita dipanggil pulang. Tapi sebelum kita dipanggil pulang, mari Bapak Ibu, bersama-sama kita tetap menjadi saksi Kristus. Kaki kita, tangan kita tidak panjang untuk menjangkau semua orang, tapi kita mengkalikan saja. Kita menyampaikan kepada satu orang anggota kita, dia akan menyampaikan kepada satu orang temannya menyampaikan kepada satu orang, dan satu orang menyampaikan kepada satu orang. Akhirnya meluaslah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita tidak mampu sendiri, kita tidak mampu berkarya sendiri, tapi Roh Kudus Tuhan akan berkarya kepada setiap orang yang dengan berani, yang dengan tulus, yang dengan teguh, yang dengan tetap setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jadilah berkat Tuhan dimanapun kita berada, di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah lingkungan sosial kita, masyarakat kita, bahkan di paling kecil, di tengah lingkungan keluarga kita yang paling kecil. Karena mengkalikan sesuatu bukan kita, kita hanya tugasnya menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi hamba yakin dan percaya Injil yang kami dengar, khotbah yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar tiap hari, itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa, akan mengubah hati kami, akan mengubah orang sekitar yang sedang kami doakan dan kami injil, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, karena apa yang ditabur tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan kami percaya itu. Kalau waktu lalu Paulus diselamatkan oleh Tuhan, dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa, berkobar-kobar dengan setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pun kami rindu, kami kembali diberikan kuasa, diberikan kembali semangat untuk kami menceritakan tentang Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami terbatas, berikan kemampuan bagi kami. Kaki kami terbatas untuk melangkah karena kami sakit, tapi kuasa Tuhan dari suara kami, dari perkataan kami akan membawa orang yang kami doakan dan injili kuat di dalam Tuhan. Kami berpisah satu dengan yang lain. Kami tidak pernah berjumpa selama pandemi ini,
Tapi melalui firman Tuhan ini, kami rindu kami saling menguatkan. Kami memberitakan kabar baik bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Normawati. Mari kita mengabarkan kabar baik, kabar yang menyelamatkan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu kita pada siang hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang kedua. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menolong dan memampukan kita sampai hari ini. Berita firman Tuhan telah disampaikan. Bapak Ibu, Ibu Normawati telah menjadi berkat bagi kita lewat firman Tuhan yang disampaikan. Kita ada sampai hari ini. Kita kuat. Salah satunya karena Injil yang adalah kekuatan Allah yang menguatkan kita. Kalaupun ada pergumulan, itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita kuat karena Tuhan yang memberikan terus-menerus kekuatan bagi setiap kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Sampaikanlah kuasa dan nama Tuhan seperti pujian akhir kita pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.